Bab 6. Saudara perempuan. Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di area Mansion Shanhe bisa begitu kurus? Jiang Shusuan mengurungkan niatnya untuk mengusap kepalanya. Masuk dulu, matahari cukup cerah sekarang. Aku akan pergi sekarang. Gu Xiqiao membungkuk lagi sebelum melambaikan tangannya dan berjalan menuju gerbang mansion. Meskipun dirinya selalu ditolak untuk kembali ke tempat ini, tapi dia tetap melakukannya. Melihat dua kata di gerbang, dia menutup matanya perlahan, tidak tahu harus berpikir apa. Sementara itu, Jiang Shusuan bersandar pada mobil dan melihat dari kejauhan. Setelah dia menekan bel pintu, dia terus berdiri di gerbang di bawah terik matahari. Sudah hampir 5 menit dan pintu tidak ada tanda-tanda terbuka sama sekali. Tatapan Jiang Shusuan menjadi gelap saat dia merogoh laci mobilnya untuk mengeluarkan sebungkus rokok. Menyalakan 1. 3 Mei di NCT cukup panas dan lembab, dan matahari sore paling tinggi pada pukul 2 siang. Kediaman Gu Xiqiao berjalan perlahan dari pintu masuk ke rumah. Dan sebelum dia tiba di ambang pintu, dia mendengar tawa dan cekikikan dari dalam rumah. Dia berdiri di sana sebentar sebelum roh sistem mengingatkannya bahwa jika dia melakukannya sekarang, itu pasti akan menghancurkan keadaan. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat berjalan ke pintu dan melangkah masuk, dan rumah itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Mungkin mereka tidak menyangka Gu Xiqiao muncul pada saat ini, dan percakapan di ruang tamu segera mereda. Senyum 3 orang di sofa perlahan menghilang, dan ruang tamu sehening kuburan. Bahkan pelayan itu bisa mendeteksi suasana yang tidak biasa di ruangan itu, dan dengan dingin mengeluarkan sepasang sepatu dalam ruangan, melemparkannya ke lantai. Gu Xiqiao menatap sepasang sepatu itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kenangan di benaknya diputar ulang seperti film di mata benaknya. Pertama kali dia bertemu kakeknya adalah di makam ibu angkatnya. Pria tua itu berdiri dengan setelan jas dan dasi tidak jauh darinya. Dan meskipun rambutnya seputih salju, tatapannya cukup energik untuk anak seusianya. Dia berdiri di sana dengan sekelompok pengawal berjas hitam, dan berkata, "Saya kakekmu." Dia berpikir bahwa dia telah kehilangan semua keluarganya pada saat itu. Dan saat itu dia lelah, jadi dia setuju untuk membawanya ke keluarga Gu. Ketika dia dibawa ke rumah keluarga Gu, dia langsung terpana dengan dekorasi yang mewah. Replika buaya yang berlumuran lumpur, tidak tahu harus berbuat apa. Hari itu, salah satu pelayan melemparkan sepasang sepatu baru di depannya dengan tatapan dingin dan jijik. Gu Xiqiao selalu pintar, dan sejak hari pertama dia tiba di keluarga Gu, dia tahu ada yang salah dengan cara orang memperlakukannya dan menyimpulkan situasinya saat ini dari gosip para pelayan. Ibunya adalah seorang gundik yang mengganggu hubungan mereka dan dia adalah anak haram. Jadi dia mulai menyembunyikan kehadirannya di rumah. Dia tidak hanya menyatakan berkali-kali bahwa dia tidak akan pernah bertarung dengan Gu Xijin untuk harta keluarga, tetapi dia juga telah membantu Gu Xijin beberapa kali secara rahasia. Seperti yang diharapkan, kakeknya berpikir bahwa dia bodoh dan malas, dan menyerah padanya setelah beberapa saat, dan Suwaner berhenti melihatnya sebagai penghalang bagi Gu Xijin. Gu Xiqiao menutup matanya dan berhenti memikirkannya, membungkuk untuk mengganti sepatunya. Gu Xijin yang sedang duduk di sofa berdiri, dan menghampiri Gu Xiqiao sambil tersenyum dan menyatukan tangan mereka. "Adik, aku mengkhawatirkanmu. Mengapa Anda pergi keluar seperti itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Kemana Anda pergi ketika Anda tidak memiliki teman di sini? Anda harus menjaga keselamatan Anda."
Gu Sikiao hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan itu terlalu jelas, terang dan tajam, yang sangat kontras dengan dirinya yang dulu redup, sadar diri, dan suram. Melihat sepasang mata ini, Gu Sijin bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Gu Sikiao menarik kembali pandangannya dan mulai berjalan menuju tangga, menjawab dengan nada ringan, "Teman sekolahku mengundangku ke rumahnya. Kenapa aku mendengar berita bahwa kamu tidak rukun dengan teman sekelasmu?" Gu Sijin bergumam dengan sedikit kerutan di alisnya. Gu Sikiao bisa dianggap sebagai orang yang tidak terlihat di kelas. Sejak kapan dia punya teman? Dia pasti berbohong. "Ah Jin, kemarilah." Suan Er membanting cangkir teh di atas meja dan memerintahkan dengan nada tegas. Fang Zi tahu bagaimana situasinya setelah melihat ini. Dia sudah tahu bahwa Gu Zuhui memiliki anak perempuan tidak sah yang diterima ke dalam keluarga Gu oleh kakeknya. Dilihat dari reaksi Suan Er, gadis itu pasti orangnya. Sebagai seorang wanita, dia tahu bahwa Suan Er masih marah karena suaminya berselingkuh, jadi dia dengan cepat tersenyum dan mencoba mengubah topik pembicaraan. "Wan Er, apakah mawar di tamanmu sudah mekar?" Suan Er bangkit, dan karena dia tahu tidak baik memperlihatkan amarah ketika ada pengunjung, dia mengambil kesempatan ini dengan cepat. "Tentu saja, biarkan aku menunjukkannya padamu." Ketika mereka berdua masuk ke taman, Fang Zi mencoba menghiburnya. "Jangan biarkan ini meredam suasana hatimu. Dia bahkan tidak sepadan denganmu. Saya tidak tahu mengapa Anda membiarkannya masuk ke rumah Anda dan bahkan membiarkannya begitu dekat dengan si Jin. Si Jin adalah gadis yang baik, tetapi apakah kamu juga tahu? Dia tidak bisa begitu saja memperlakukannya seperti adik kandungnya secara tiba-tiba seperti itu." Suan Er membawanya ke tengah taman di mana sebuah meja dan kursi, kemudian mengajaknya duduk menyuruh seorang pelayan untuk membawakan mereka teh. "Saudari Fang, Anda tahu saya hanya memiliki satu anak perempuan. Jadi kakek berkata untuk membawa Vixen kembali untuk membuat rumah lebih meriah. Apalagi yang bisa saya katakan? Aku sudah memberitahu Ah Jin untuk tidak terlibat dengan ini, tapi dia tidak mendengarkan." Fang Zi menghela nafas pelan dan memegang tangan Suan Er. Dia tahu kepahitan Suan Er, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai orang luar. "Ah Jin selalu menjadi gadis yang baik, kau tahu itu lebih baik dari siapapun. Dia selalu menjadi tipe yang mengasihani anjing dan kucing liar dan membawa mereka masuk, jadi jangan khawatir. Udang kecil itu tidak bisa memulai gelombang apapun. Mintalah seseorang untuk mengawasinya dan menikahkan dia dengan orang bodoh saat dia cukup besar. Anda dapat membantu Ah Jin naik ke tempat tinggi dengan cara itu juga. Saya tidak berpikir Tuan Gu akan keberatan." Begitu dia memikirkan Vixen, Suan Er bisa merasakan tekanan darahnya meningkat. Untuk setiap saat dia melihat Gu Sikiao, dia terus-menerus diingatkan bahwa Gu Zuhui berselingkuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Memikirkan gadis yang murung dan bodoh itu, Suan Er merasa lega. Ayah lebih baik melihat putri mana yang paling cocok untuk menjadi penggantinya. "Jangan bicarakan ini. Di mana Zijun?" Suan Er menggosok dahinya dan mengubah topik pembicaraan. Xia Zijun adalah putra Fang Zi dan pewaris keluarga Xia dengan bakat dan ketampanan. Dia telah bertunangan dengan Gu Sijin sejak mereka masih anak-anak, dan keluarga Gu selalu puas dengannya. Begitu topik berubah padanya, kedua ibu itu dengan cepat melupakan masalah mereka. Anak perempuan yang tidak sah tidak perlu dikhawatirkan sejak awal, hanya merusak pemandangan. Pada saat yang sama, Gu Sijin masih berperan sebagai saudara perempuan yang penuh kasih di ruang tamu.
Adik kecil, mengapa kamu tidak pulang selama beberapa hari terakhir? Apakah kamu masih marah padaku? Gu Sijin bertanya, tatapannya lembut dan menghibur. Sejujurnya, dia belum pernah melihat gadis ini sebagai saudara perempuannya, tetapi kadang-kadang hanya mengasihani. Putri haram yang menyedihkan ini. Aku akan memberitahu ayah besok, jadi ayo buatkan pesta yang lebih megah saat ulang tahunmu tiba. Bagaimana dengan itu? Gu Sijin tahu bahwa gadis-gadis seusia Gu Sikiao memiliki fantasi mereka sendiri, dan dia menduga bahwa gadis ini cemburu padanya karena hari ulang tahunnya. Tidak sulit baginya untuk memikirkan hal ini karena sebagian besar teman wanitanya juga iri dengan apa yang dia miliki, selain insiden dengan gaunnya. Memikirkan hal ini, mata Gu Sijin menjadi berkabut.